Selamat datang. Di depan saya memiliki ZTE Blade 34 dan hari ini saya akan membahas unboxing serta sekilas tentang perangkat itu sendiri. Jadi saya hanya ingin cepat sekali memastikan bahwa saya melihat yang benar-benar benar. Jadi ini adalah perangkat termurah yang pernah saya lihat yang benar-benar berfungsi. Saya rasa itu adalah cara terbaik untuk menggambarkannya. Jadi ini adalah ponsel seharga sekitar 60 hingga 70. Sekarang di mana saya melihat ini di situs resmi Nubia, harganya sedang diskon seharga 250 PLN yang setara dengan sekitar 60. Sekitar 263 itu sudah termasuk pajak. Jadi ini adalah seperti yang saya katakan saat ini ponsel termurah yang pernah saya lihat. Sekarang masuk ke pengalaman membuka kotaknya. Jelas saja ini adalah yang termurah. Yang bisa kamu harapkan harganya hanya $65. Jadi mari kita buka itu. Ambil saja di sana. Kita mulai. Sekarang kita mendapatkan kabel pengisi daya Type-C ke Type-A, beberapa dokumen alat eject, dan kemungkinan besar pengisi daya terburuk di dunia yang sebenarnya disertakan dengan perangkat ini. Tapi ini hanya 5 watt, yang berarti kamu bisa mencolokkannya ke port USB manapun, seperti di komputer kamu misalnya, dan ini akan memberikan jumlah daya yang sama. Jadi ini benar-benar pengisi daya yang cukup buruk. Sekarang, melihat perangkatnya sejujurnya, tidak terlihat buruk untuk harganya. Kita hanya memiliki satu kamera di belakang yang terlihat seperti 5 megapiksel, tapi saya hanya menebak. Mari kita lihat spesifik di sini. Nah, itu dia. Dia mereka memiliki daftar informasi yang sangat besar. Pada dasarnya untuk membuatnya terlihat seperti berlebihan, tapi pada dasarnya hanya tambahan. Sekarang mari kita lihat apakah saya bisa menemukan kamera di sini yang sepertinya cukup menjengkelkan saat ini. Saya tidak melihat kameranya. Itu dia. Jadi kamera belakangnya adalah 8 megapiksel dan kamera depannya adalah 5 megapiksel. Sekarang ZTE tidak benar-benar menyebutkan apapun di luar itu. Jadi itulah mengapa saya akan tetap membahasnya. Jelas, kita tidak membeli ponsel ini karena pengaturan kameranya yang luar biasa. Jadi jangan berbohong pada diri sendiri. Foto-foto ini di sini akan cukup bisa digunakan. Sekarang, ketika berbicara tentang kualitas bangunan, semuanya terbuat dari plastik seperti yang mungkin kamu harapkan. Kita memiliki baki SIM/SD di sip kiri. Di bagian atas kita sama sekali tidak memiliki apa-apa. Di sisi kanan kita memiliki tombol volume dan tombol daya. Dan di bagian bawah ada port Type-C, headphone, dan speaker. Sekarang ketika berbicara tentang layar, ini adalah layar 6,9 inci layar dengan resolusi 720x1612 pixel. Dan resolusinya sekali lagi kurang memuaskan. Tapi ini adalah ponsel termurah yang pernah saya pegang yang menjalankan Android, dan ini ternyata menjalankan Android Tigo 13.0 yang merupakan versi dipotong dari Android. Meskipun sangat jelek semacam itu, menurut saya ini terlihat cukup normal. Jadi saya akan pergi ke pengaturan dan melihat seperti apa setelah saya menyelesaikannya. Tapi ya, ini pada dasarnya akan menjadi versi yang dipotong dari itu. Perangkat ini hanya memiliki 2 GB RAM. Sekarang cuman di kotaknya kita memiliki penyimpanan 64 GB dan omong kosong 6 GB RAM. Tapi jika kamu lihat dengan seksama, itu 2 ditambah 4. Sekarang mungkin tidak bagus, tapi 2 GB RAM ditambah 4 GB, penyimpanan tidak sama dengan 6 GB. RAM itu tetap setara dengan 2 GB RAM. Dan itu terhubung guys, dari 64 GB penyimpanan yang mana. Jadi pada dasarnya cara terbaik untuk menggambarkan ini, kamu memilih SIM GB omong kosong. Itu mungkin cara terdekat yang bisa saya samakan. Dan 10 GB penyimpanan. Karena ini mencoba mengubah penyimpanan menjadi RAM. Ini tidak diambil dari udara. Ini bukan cara untuk mengunduh lebih banyak RAM. Jadi saya sungguh-sungguh benci pemasaran semacam ini. Ini benar-benar menyesatkan. Dan ini benar-benar hanya kebohongan yang sangat jelas.
Jadi tidak ada cara untuk membenarkan ini. Ini benar-benar penipuan. Dan ya saya akan tetap pada pendirian ini dan saya akan mengecam setiap produsen yang melakukan hal ini karena ini benar-benar membuat frustrasi. Kebanyakan orang sebenarnya tidak tahu apa perbedaan yang akan ada dalam hal RAM, penyimpanan, dan hal-hal semacam itu, terutama ketika ditulis dengan cara yang aneh di kotak. Jadi ya, tambahkan lebih banyak RAM, atau jangan repot-repot mencoba mengonversi penyimpanan, karena dengan logika ini, untuk menjelaskan sedikit lebih jauh, di komputer kita bisa mengambil drive NVMe 1 TB dan mengonversinya menjadi RAM dengan logika idiot ini. Tapi, tak kenapa kita tidak melakukan itu. Mau menebak kenapa? Jadi, ya, sekarang mari kita akhiri ini setelah kekecewaan 4 GB. RAM tambahan yang sebenarnya tidak ada. Dan kita memiliki 64 GB penyimpanan atau 60 GB penyimpanan, tergantung bagaimana Anda ingin melihatnya sebenarnya. Sekarang saya memikirkannya. Jika Anda menggelembungkan 64 GB penyimpanan di sini, saya penasaran. Dari mana 4 GB itu akan diambil? Tentu saja bukan penyimpanan. Jadi, ada hal lain yang perlu disebutkan di sini. Nah, ini dia, ada Android kita. Oke, jadi satu-satunya aspek. Go di sini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Kamu bisa melihat bahwa aplikasi galeri tidak sama seperti yang ada di Android biasa. Ini adalah versi yang dipangkas dari itu. Itu konon. Hanya menggunakan lebih sedikit RAM, yang mungkin berarti lebih sedikit mengawasi kamu, mengumpulkan lebih sedikit data, yang agak, saya rasa itu bisa jadi hal yang baik. Selain itu, sebenarnya tampilannya cukup standar dibandingkan dengan versi Go Android sebelumnya. Ini terlihat terlalu buruk. Tapi kamu bisa lihat itu sangat lambat. Jadi saat kamu membuka aplikasi, itu butuh waktu yang cukup lama untuk memuat. Jadi ya jelas perangkat ini baru saja diatur, jadi saat ini kinerjanya yang terbaik. Ini benar-benar yang terbaik bagaimana perangkat ini akan berjalan. Jadi jika Anda menaruh beberapa benda aplikasi, maka ia akan melambat, akan berjalan dengan lebih buruk. Jadi adalah sesuatu yang perlu diingat. Ini adalah saat ini kinerja terbaik yang bisa kamu rasakan dari perangkat ini. Sekarang hal terakhir yang perlu disebutkan adalah baterai di sini, dan kita punya baterai yang cukup decent. Ukuran baterai sekarang karena ini menggunakan SoC yang kurang bertenaga di sini, prosesor ini kemungkinan besar akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ini ternyata adalah prosesor octa-core. Ini adalah A55. Oh ya, ini adalah yang sangat rendah daya. Jadi Cortex A55. Jadi ya, ini tidak akan menggunakan banyak energi. Jadi baterai ini seharusnya bertahan cukup lama. Mungkinan lebih lama daripada kebanyakan perangkat Android lainnya, yang mungkin sebenarnya menjadi keuntungan jika kamu mendapatkan perangkat seperti itu. Karena mungkin kamu akan mendaki dan kamu hanya butuh ponsel, tapi kamu tidak ingin menggunakannya seperti biasanya. Jadi hanya punya ponsel sebagai cadangan. Nah, ini akan memiliki daya tahan baterai yang cukup baik. Sekarang, jika kamu benar-benar ingin memiliki daya tahan baterai yang baik dengan ponselmu, kamu mungkin bisa memilih ponsel lipat atau sesuatu yang seperti itu. Atau perangkat lebih tua, ini akan memiliki daya tahan baterai lebih baik dari perangkat Android dengan layar besar. Mungkin kamu ingin layar besar, jika tidak kamu bisa memilih sesuatu yang kamu tahu lebih murah. Mungkin tidak lebih murah, tapi sedikit lebih murah. Saya akan bilang, tapi layar yang lebih kecil dan tidak menjalankan Android. Kamu tidak membutuhkannya. Jadi tidak ada gunanya memilikinya, karena itu akan menguras baterai kamu lebih cepat dibandingkan dengan sesuatu seperti sesuatu. Pada dasarnya semua perangkat itu menjalankan. Ponsel-ponsel ini bisa bertahan seperti seminggu atau bahkan lebih lama. Bahkan beberapa seperti perangkat lama. Saya ingat saya pernah memiliki ponsel Sony Xperia sesuatu yang sangat murah. Dan ini menjalankan seperti awal-awal. Sistem operasi Android, secara teknis itu adalah Android, tapi itu sangat jelek dan perangkatnya sendiri juga jelek. Tapi wah, jika saya pernah tersesat di hutan, perangkat ini bisa bertahan hingga sebulan. Daya tahan baterai di sana benar-benar gila untuk perangkat dengan layar sentuh. Pada dasarnya,
Nah, jadi saya rasa kita tidak akan mendapatkan daya tahan baterai sebulan di sini, atau mungkin bahkan seminggu. Tapi ini seharusnya memiliki daya tahan baterai yang cukup baik untuk perangkat yang keluar saat ini. Dan jika kamu ingin sesuatu yang memiliki lebih daya tahan baterai, mungkin kamu bisa memilih ponsel flip atau salah satu dari Nokia yang lebih tua. Itu akan memiliki daya tahan yang baik. Jika kamu benar-benar ingin Android, ini sepertinya oke. Hal termurah yang mungkin bisa kamu dapatkan saat ini. Dan jika kamu mau, kamu mungkin bisa mengeluarkan lebih banyak uang, dan kamu akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dalam hal pengalaman pengguna saat menggunakan perangkat jika kamu tidak bergantung padanya. Jika kamu tidak membeli perangkat ini hanya karena harganya murah dan kamu hanya ingin sesuatu yang bisa dibuang, maka saya sarankan mungkin menabung sedikit lebih banyak dan mendapatkan perangkat yang harganya sedikit lebih tinggi. Ketika berbicara tentang seperti smartphone termurah yang bisa saya dapatkan, seperti yang ini, dibandingkan dengan sesuatu yang berada di kisaran menengah, jika kamu melompat dari 60-70 ke misalnya 200, kamu akan mendapatkan perbedaan performa yang benar-benar tidak bisa. Jika dibandingkan, akan ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hal seberapa responsif dan menyenangkannya menggunakan perangkat itu. Tapi ingin menekankan, apapun yang harganya 200 ke atas akan memberikan hasil yang semakin menurun ketika berbicara tentang perangkat kelas bawah, seperti dari kelas menengah bawah hingga kelas menengah, ini adalah peningkatan terbesar yang bisa kamu dapatkan. Apapun yang di atas itu hanya akan terasa hilang. Marisa, jika kamu ingin menabung uang, tetapi tetap ingin memiliki pengalaman yang baik, saya sarankan sesuatu seperti CMF Phone. Tapi dia seperti yang saya katakan, itu akan menjadi perangkat yang lebih mahal. Dan jelas ini lebih ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, seperti ponsel yang bisa digunakan setiap hari. Ini, saya rasa tidak. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kamu dapatkan untuk anakmu. Jika kamu tahu mereka canggung, mereka sering merusak barang, kamu mungkin tidak akan peduli kehilangan $60-70 untuk ponsel seperti itu. Tapi ini tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk digunakan. Jadi, dan itu dikatakan, semoga kamu menemukan video ini bermanfaat, dan jika kamu melakukannya, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.